Apa yang akan kamu lakukan jika seluruh masyarakat di sekitarmu melakukan sesuatu yang kamu tahu itu salah, tapi mereka menganggapnya benar? Bagaimana jika sebuah peradaban dihancurkan bukan oleh perang, bukan oleh wabah, tetapi karena moral yang runtuh? Bersiaplah, karena kisah ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah salah satu kisah paling kontroversial dalam Islam. Realita yang terlupakan ini membawa kita pada sosok Nabi Lut, seorang nabi yang diutus kepada kaum yang tinggal di wilayah Sodom dan Gomora. Ia hadir bukan di tengah masyarakat yang biasa, melainkan di lingkungan yang telah jauh menyimpang dari nilai-nilai kebenaran. Di masa itu, kaumnya secara terang-terangan melakukan penyimpangan moral yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Apa yang dahulu dianggap tabu justru menjadi hal yang lumrah, bahkan dibanggakan. Norma dan batasan seolah telah hilang, digantikan oleh hawa nafsu yang tidak terkendali. Di tengah kondisi yang gelap itulah, misi Nabi Lut sebenarnya sederhana, namun terasa sangat berat. Ia mengajak kaumnya kembali ke jalan yang benar, mengingatkan mereka tentang batasan, dan menyeru mereka untuk hidup sesuai dengan ketentuan Allah. Namun, ajakan itu tidak disambut dengan kesadaran. Sebaliknya, ia justru menghadapi penolakan keras, bukan hanya diabaikan. Nabi Lut juga diancam, diusir, dan diperlakukan sebagai musuh oleh kaumnya sendiri. Seolah kebenaran yang ia bawa adalah ancaman bagi kehidupan mereka. Kasus yang mengguncang ini memperlihatkan perilaku kaum Nabi Lut yang menjadi salah satu kisah paling kontroversial dalam ajaran Islam. Kaum ini dikenal karena praktik yang dianggap menyimpang, bukan hanya dilakukan secara tersembunyi, tetapi justru dilakukan secara terang-terangan di hadapan banyak orang. Yang lebih mengkhawatirkan, perilaku tersebut tidak lagi dianggap salah oleh mereka. Sebaliknya, hal itu menjadi sesuatu yang dibanggakan. Rasa malu yang seharusnya menjadi benteng moral perlahan menghilang, digantikan oleh keberanian untuk melanggar batas tanpa rasa bersalah. Ketika Nabi Lut datang membawa peringatan, mengajak mereka kembali kepada kebenaran, respons yang ia terima justru penuh ejekan dan penolakan. Mereka tidak hanya mengabaikan seruannya, tetapi juga menantangnya dengan angkuh. Mereka berkata, "Jika kamu benar, datangkanlah azab itu." Di titik inilah konflik mencapai puncaknya. Di satu sisi, ada kebenaran yang dibawa oleh seorang nabi. Dan di sisi lain ada norma masyarakat yang telah rusak, yang bukan hanya menolak kebenaran, tetapi juga menantangnya secara terbuka. Peringatan yang diabaikan ini menjadi titik balik dalam kisah Nabi Lut. Ia tidak pernah berhenti mengingatkan kaumnya, meskipun penolakan demi penolakan terus ia hadapi. Dengan kesabaran dan keteguhan, ia tetap menyampaikan kebenaran, berharap ada satu saja yang tersadar dan kembali ke jalan yang benar. Hingga suatu hari, datanglah tamu-tamu misterius, yang sebenarnya adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia. Kehadiran mereka bukan tanpa tujuan, melainkan sebagai bagian dari rencana besar yang akan segera terjadi. Namun, alih-alih menghormati tamu tersebut, kaum Lut justru berniat melakukan kejahatan terhadap mereka. Hal ini menunjukkan betapa rusaknya moral yang telah mengakar dalam masyarakat itu. Hingga bahkan tamu yang datang pun tidak lagi dihormati. Di titik inilah segalanya berubah. Peristiwa ini menjadi batas terakhir. Sebuah tanda bahwa peringatan yang selama ini disampaikan telah benar-benar diabaikan. Dan konsekuensi besar tidak lagi dapat dihindari. Azab yang tak terbayangkan akhirnya datang sebagai penutup dari kisah kaum Nabi Lut pada saat itu. Para tamu misterius mengungkapkan jati diri mereka sebagai malaikat yang diutus oleh Allah. Mereka membawa kabar bahwa keputusan telah ditetapkan dan tidak ada lagi waktu untuk menunda. Nabi Lut pun diperintahkan untuk segera meninggalkan kota bersama orang-orang yang beriman. Ia diminta pergi di malam hari.
tanpa menoleh ke belakang, sebagai bentuk ketaatan penuh terhadap perintah Allah, dan tanda bahwa apa yang akan terjadi bukanlah sesuatu yang dapat disaksikan oleh mereka yang diselamatkan. Kemudian, kehancuran itu pun terjadi. Bumi dibalikkan, dan hujan batu menghancurkan segalanya. Dalam waktu yang sangat singkat, sebuah peradaban yang dahulu hidup dan berkembang lenyap tanpa sisa, seolah tidak pernah ada sebelumnya. Peristiwa itu menjadi peringatan yang sangat kuat. Bahkan, istri Nabi Lut sendiri termasuk di antara mereka yang tertinggal, karena ia memilih untuk tidak beriman dan tetap bersama kaumnya yang ingkar. Keheningan setelah kehancuran itu menyisakan gambaran yang sulit dibayangkan. Sebuah kota yang sebelumnya penuh dengan suara, aktivitas, dan kehidupan tiba-tiba berubah menjadi sunyi total. Tidak ada lagi percakapan, tidak ada gerakan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang tersisa hanyalah puing-puing dan kehancuran yang membisu. Seolah-olah tempat itu tidak pernah ada. Tidak ada perlawanan, tidak ada jejak yang menunjukkan bahwa di sana pernah berdiri sebuah peradaban. Hanya kesunyian yang menjadi saksi dari apa yang telah terjadi. Dalam banyak riwayat, wilayah ini sering dikaitkan dengan daerah yang kini dikenal sebagai Laut Mati. Sebuah tempat yang hingga hari ini dikenal hampir tidak memiliki kehidupan. Airnya yang sangat asin dan lingkungannya yang ekstrem menjadi pengingat sunyi tentang sebuah kisah besar yang pernah terjadi di masa lalu. Jejak yang tertinggal dari kisah ini terus memicu rasa penasaran selama berabad-abad. Tidak hanya diceritakan dalam kitab suci, peristiwa yang dikaitkan dengan kaum Nabi Lut juga menjadi bahan penelitian dan kajian berbagai kalangan. Para peneliti mencoba menelusuri, apakah ada bukti nyata dari kehancuran mendadak yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Beberapa ilmuwan mengajukan berbagai teori untuk menjelaskan kemungkinan peristiwa itu. Ada yang mengaitkannya dengan gempa bumi besar. Ada pula yang menyebut kemungkinan ledakan dahsyat atau bencana alam ekstrem yang mampu menghancurkan sebuah wilayah dalam waktu singkat. Kawasan sekitar Laut Mati sendiri memang dikenal memiliki aktivitas geologis yang unik, sehingga memunculkan banyak hipotesis tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Namun, hingga hari ini, belum ada kesimpulan pasti yang benar-benar disepakati. Pertanyaan itu pun tetap terbuka. Apakah semua ini hanya kebetulan sejarah yang kemudian dihubungkan dengan kisah yang ada? Ataukah memang ada jejak nyata dari sebuah peristiwa besar yang melampaui pemahaman manusia pada zamannya? Tidak semua kisah mampu bertahan melintasi ribuan tahun. Banyak cerita hilang ditelan waktu, dilupakan seiring perubahan zaman. Namun kisah Nabi Lut justru terus hidup, diceritakan kembali, diulang dalam berbagai sudut pandang, bahkan diperdebatkan hingga hari ini. Pertanyaannya sederhana, mengapa kisah ini tetap bertahan? Karena kisah ini bukan sekadar tentang satu kaum di masa lalu. Ia menggambarkan pola yang terus muncul dalam sejarah manusia. Pola yang berulang dalam berbagai bentuk dan zaman yang berbeda. Ketika peringatan mulai diabaikan, ketika suara kebenaran dianggap mengganggu, dan ketika moral perlahan dianggap relatif, disitulah kisah ini terasa kembali relevan. Ia bukan hanya cerita, tetapi refleksi yang terus muncul, seakan mengingatkan bahwa apa yang terjadi di masa lalu bisa saja terulang dengan wajah yang berbeda. Di balik kisah ini, tersimpan pelajaran yang terus mengundang perdebatan hingga hari ini. Banyak yang melihatnya dari sudut pandang moral, sebagai peringatan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar. Sebagian lainnya memaknainya sebagai refleksi sosial, tentang bagaimana sebuah masyarakat bisa berubah ketika nilai dan norma mulai ditinggalkan. Pertanyaan-pertanyaan pun muncul. Apakah kisah ini berbicara tentang moral semata, atau tentang batasan sosial yang perlahan memudar? Ataukah ini adalah peringatan yang lebih dalam tentang bagaimana sebuah peradaban bisa hancur
bukan karena musuh dari luar, tetapi karena kerusakan yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Yang jelas, kisah ini bukan hanya cerita masa lalu yang berhenti pada zamannya. Ia menjadi cermin yang tetap relevan, mengajak setiap generasi untuk merenung dan melihat kembali arah yang sedang ditempuh. Pada akhirnya, pertanyaan itu kembali kepada kita. Seberapa kuat kita mampu mempertahankan kebenaran ketika tekanan datang dari segala arah dan ketika arus besar justru bergerak berlawanan dengan apa yang kita yakini. Jika kamu hidup di zaman Nabi Lut, apakah kamu akan berdiri bersamanya? Atau ikut terbawa arus mayoritas? Karena terkadang, yang paling berbahaya bukanlah kesalahan itu sendiri, tapi ketika kesalahan menjadi sesuatu yang dianggap normal.